Revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan DPR. Maka Pilkada 2024 tetap memakai putusan Mahkamah Konstitusi. Inilah breaking news yang paling hot mengikuti begitu luas dan masif demonstrasi mahasiswa dari Jakarta, Bandung, Jogja, dan kota lain, juga aksi protes berbagai civil society, bahkan guru-guru besar. Merenungkan peristiwa ini, saya teringat Václav Havel. Ia seorang penulis, pejuang demokrasi, yang juga Presiden Ceko. Havel menyatakan bahwa politik tanpa kompetisi itu seperti ladang yang luas tanpa angin. Padahal kompetisi itu memang ia angin yang keras yang menderu-deru, tapi justru angin yang keras itulah yang bisa menyebarkan benih-benih merata ke seluruh ladang yang justru menyuburkan ladang itu. Havel menggarisbawahi betapa sebenarnya kompetisi itu menyehatkan politik negara. Tak ada demokrasi tanpa kompetisi politik. Agaknya memang kompetisi politik ini pula yang membuat berbagai demonstrasi meluas sekarang ini di kalangan para mahasiswa, civil society, dan juga guru besar, karena mereka prihatin dengan semakin hilangnya kompetisi politik. Itu bisa dilihat dengan berbagai berita yang kita baca di media online. Dalam pilkada ini misalnya dikatakan 34 daerah berpotensi hanya diikuti oleh satu paslon saja. Itu artinya di 34 daerah itu kepala daerahnya akan bersaing hanya dengan kotak kosong saja. Memang benar bahwa kotak kosong ini pernah juga dialami oleh pilkada sebelumnya, tapi pada tahun 2024 ini melawan kotak kosong jauh lebih banyak dan seolah-olah jauh lebih sistematis. Nah, ini yang dikhawatirkan karena dengan adanya kotak kosong ini dianggap awal terjadinya kartel politik. Itu satu hal, satu terminologi yang dianggap menjadi berbahaya untuk demokrasi. Kartel sendiri sebenarnya istilah yang kita ambil dari dunia usaha. Kompetisi dalam dunia usaha menjadi hilang jika para pelaku bisnis bukan berkompetisi untuk berlomba-lomba menjual produknya dengan harga yang lebih murah dan lebih berkualitas, tapi para bisnismen ini justru berkumpul, berkomplot, dan mereka membuat kartel, dan mereka menentukan harga yang dijual dan menentukan juga kualitasnya, sehingga publik luas tak punya bargaining untuk memilih. Ternyata juga kartel politik ini di kartel bisnis ini dipindahkan istilahnya untuk menggambarkan kartel politik. Di tengah situasi ini datanglah putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi game changer. Mengapa? Karena ia mengubah secara mendasar sekali yang tadinya hanya partai atau koalisi partai yang bisa mendapatkan dukungan 20% dari kursi di DPR atau DPRD atau 25% suara di DPR atau DPRD, kini cukup hanya 10% saja, bahkan untuk satu wilayah yang jumlah penduduknya 12 juta ke atas cukup hanya 6,5% saja. Lalu partai-partai yang tak punya kursi di parlemen pun juga bisa mencalonkan kepala daerah.
Ini sebuah revolusi dalam syarat dan cara menjalankan kompetisi politik. Dengan cara ini pula, maka kemungkinan satu wilayah itu hanya bisa kotak kosong itu menjadi sangat kecil. Situasi menjadi memanas karena tiba-tiba ada isu besar bahwa DPR dan pemerintah akan menganulir putusan MK ini dengan menciptakan undang-undang baru yang memang mengakomodasi putusan MK untuk soal partai yang tak punya kursi di parlemen, tapi ingin mengembalikan syarat 20% dan 25% itu. Itulah yang kemudian muncul banyak sekali aksi-aksi demo yang bukan saja prihatin tentang bagaimana kartel politik akan terjadi, tapi juga khawatir karena merasa Mahkamah Konstitusi akan dikalahkan oleh DPR. Tapi hari ini kita mendengar secara resmi bahwa DPR sudah sepakat membatalkan RUU Pilkada dan di titik ini terjadi satu keseimbangan, satu kesepakatan DPR bersama civil society sama sekarang posisinya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun apa konsekuensi yang akan terjadi dan bagaimana solusinya jika terjadi yang disebut paradoks demokrasi langsung dalam sistem multi partai. Ini kasusnya. Bahwa memang benar partai itu yang kecil suaranya seperti 6,5% bisa mencalonkan pemimpin. Dengan cara itu memang benar kompetisi lebih terbuka karena lebih banyak peluang pemimpin yang bisa maju. Tapi apa yang terjadi jika calon dari partai kecil itu menang di pilkada, menjadi gubernur, menjadi wali kota, atau menjadi bupati, bahkan jika pilpres menjadi presiden. Tapi dia hanya didukung oleh partai yang kecil saja. Artinya majoriti dari DPR atau DPRD adalah oposisi. Seperti tadi, partai yang dengan dukungan 6,5% menang, berarti 90% lebih dari partai yang menguasai kursi DPR itu beroposisi, dan itu akan menyulitkan pemerintah baru dalam hal menyusun anggaran keuangan, akan menyulitkan juga membuat undang-undang. Karena bagaimanapun peran DPR besar di sana. Dalam literatur demokrasi ini disebut divided government. Kasus yang sering terjadi untuk satu model demokrasi pemilihan langsung di era multi partai. Jadi sangat mungkin terjadi pemenangnya itu ada pemenang dari koalisi partai yang kecil saja. Akibatnya dia menang di eksekutif, tapi majoriti di DPR, DPRD adalah pihak oposisi. Bagaimana jika terjadi demikian? Nah, ini akan selesai jika ditumbuhkan yang disebut itu kultur co-opetition. Ini juga kultur yang perlu ditumbuh-tumbuhkan di sini, bahwa kita tak ada masalah berkompetisi sekeras mungkin di awal, tapi selesai pemilu, kemudian adalah kooperasi. Jadi competition ini gabungan antara kompetisi plus kooperasi. Berkompetisi dulu, lalu setelah itu kita berkooperasi, bekerjasama. Dengan cara ini, kompetisi dalam demokrasi tidak hilang, tapi juga kooperasinya bisa membuat partai-partai itu menguasai DPR dan DPRD agar terbentuk strong government. Dengan model ini, competition ini, dua hal yang kita dapat sekaligus, kita peroleh kompetisinya karena terbuka peluang-peluang mencalonkan para pemimpin, tapi setelah itu juga kita mendapatkan strong government-nya karena cooperation, kerjasama setelah itu memungkinkan tokoh dan partai-partai itu kembali majority di parlemen, di DPR atau di DPRD. Sekali lagi,
kita mengucapkan selamat juga kepada teman-teman di DPR yang berbesar hati untuk tidak mengesahkan RUU Pilkada ini dan berselaras dengan teman-teman civil society, berselaras juga dengan para guru besar yang sama-sama mendukung putusan Mahkamah Konstitusi. Justru dengan situasi seperti ini, transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo itu membuat peluang lebih besar bagi pemerintahan ini lebih legitimate dan lebih kuat lagi.